Aku Panji. Aku akan berbagi sebuah pengalamanku sekitar seminggu yang lalu. Aku bekerja di sebuah kafe makanan di sekitaran Jalan Pahlawan. Hari itu, aku kerja masuk shift malam. Itu berarti aku akan bekerja sampai toko tutup. Sebagai pegawai baru, aku bekerja dengan penuh semangat. Keadaan kafe ini cukup ramai, sehingga waktu pun tidak terasa. Ketika itu waktu menunjukkan jam 10 malam. Saat aku sedang bersih-bersih untuk persiapan closing toko, tiba-tiba ada panggilan delivery. Agak sedikit males sih jika dapat delivery malam-malam seperti itu. Tanggung banget. Harusnya sudah last order dan tutup. Tapi ya, untuk pelayanan terbaik pada konsumen, mau tidak mau kita harus membawanya. Begitu pikirku. Ujung-ujungnya pasti aku yang disuruh untuk mengirim orderan itu. Sebagai karyawan baru, sudahlah. Kalau dipikir-pikir, itu jadi salah satu tanggung jawabku juga dalam pekerjaan. Dan sudah jadi resiko. Tak lama kemudian, orderan pun disiapkan. Dan aku disuruh mengirim delivery ke tempat tujuan pesanan itu. Aku mengambil tas delivery dan siap-siap untuk berangkat mengantarkan makanan itu. Kulihat work order alamat tujuan customer berada di sebuah apartemen. Udah jam 10 malam lewat, nganternya ke apartemen. Dan oh iya, saat itu malam Jumat pula. Sedikit bete sih. Agak sudahlah, harus dinikmati. Akhirnya aku berangkat menggunakan sepeda motor untuk mengirimkan orderan ke apartemen itu. Sekitar 10 atau 15 menit kemudian, aku sampai di apartemen itu. Mengambil tiket masuk dan parkir ke basement, dan mulai berjalan masuk ke lobi apartemen. Aku bertanya pada petugas apartemen alamat yang akan kutuju itu. Dia pun menunjukkan aku harus naik lift menuju ke lantai 2 dan mencari kamar nomor 220 itu. Aku pun berjalan menuju lift. Begitu lift terbuka, aku masuk ke dalamnya dan langsung menekan tombol menuju lantai 2. Kondisi di sana saat itu sepi. Hanya ada aku yang ada di lift. Tak sampai 1 menit, lift pun sampai di lantai 2. Aku pun mencari kamar-kamar itu. Aku pun mencari kamar pemesanku itu.
berjalan dari lorong ke lorong di apartemen itu. Mana sih? 204 2. Oh ini nih. Ini nih. Aku pun menemukannya sesuai dengan alamat pesanan yang dituju. Permisi. Aku mengetuk pintu dan tak lama pintu pun terbuka. Kulihat aku disambut seorang bapak-bapak yang memang memesan pesananku itu. Dia mengambil pesanan tanpa basa-basi, langsung membayarnya. Setelah selesai, aku pun berpamitan pada customerku itu. Makasih, Pak. Segera setelah itu, aku bergegas pergi untuk kembali ke tempat kerjaku. Beres juga nih. Aku berjalan melewati lorong yang sangat panjang itu. Kali ini suasananya agak sedikit beda sebelum aku mengantarkan makanan tadi. Lorongnya terlihat agak lebih panjang sekarang. Dan sepi sekali. Hening. Bahkan aku tidak bisa mendengar langkah kakiku juga. Tidak ada seorang pun yang berjalan atau beraktivitas di apartemen itu. Ini apartemen apa kuburan sih? Sepi banget deh. Aku pun lanjut berjalan menuju lift. Sampai di lift, aku menekan tombol lift dan pintu langsung terbuka. Ya mungkin karena bekas aku tadi naik. Aku pun masuk ke sana dan segera menutup pintu lift itu. Aku menekan lantai LG untuk turun. Namun, lift itu malah naik. Kok naik sih? Mungkin ada yang pencet lift juga kali di atas. Begitu pikirku positif. Lift terus naik. Entah menuju lantai berapa. Sesekali aku berkaca pada pintu lift yang memang seperti cermin itu, sambil kulihat lantai demi lantai yang terlewati. Dan lift pun berhenti di lantai 7A. Perlahan pintu lift pun terbuka. Kulihat hanya lorong-lorong saja, kosong. Aku sempat menengok keluar, kiri dan kanan. Di lantai 7A itu tidak ada siapa-siapa. Pencahayaannya pun lebih redup. Aneh, namun tidak seorang pun di sana. Kosong. Kalau nggak ada siapa-siapa kayak gini, pasti ada yang iseng nih. Gitu pikirku. Tanpa ada rasa curiga apapun, aku menutup lagi pintu lift itu. Tapi belum sempat pintu lift itu tertutup, terlihat ada sebuah tangan yang menahan pintu lift itu dari luar. Tangan seorang perempuan. Dan dia masuk ke dalam lift sambil melempar senyum padaku. Jalannya agak sempoyongan, matanya sayu. Nih cewek dari mana datangnya? Perasaan tadi gue lihat kiri kanan gak ada. Begitu kataku dalam hati. Perempuan itu berambut hitam lurus, lumayan panjang, dan memakai setelan serba merah. Dari dress sampai sepatu juga merah.
Kulihat ada satu hiasan kepala, seperti badai yang juga berwarna merah. Aku membalas senyum perempuan itu. Aku masih melihat perempuan itu. Aku memandanginya dari atas sampai bawah. Entah kagum, atau mungkin aku melihat satu kesempatan, entahlah. Karena memang dia sangat cantik. Dia pun sadar aku perhatikan. Dan wanita tersebut berkata, "Sendirian aja, Mas?" Sedikit GR. Aku pun membuang muka untuk berkaca dan merapikan penampilanku. Berkaca ke pintu lift yang seperti cermin itu. Namun, tar dulu. Loh. Ketika aku lihat dari pantauan cermin itu, sosok perempuan itu kok tidak ada? Iya, sosok perempuan itu tidak ada di cermin pintu lift itu. Ketika aku lirik, perempuan itu masih tetap berdiri di sampingku. Astaga. Jelas sekali kulihat lagi sosok perempuan itu masih berdiri di sana. Sadar ada yang tidak beres, aku segera memencet semua lantai agar lift ini berhenti dan aku bisa keluar dari lift. Dia terus menatapku sambil terus berkata, yang entahlah, aku tidak menjawabnya dengan satu patah kata pun. Wanita tersebut terus menatapku tanpa bergerak sedikit pun. Dengan segera aku menekan tombol lift supaya pintunya terbuka. Tapi anehnya pintu lift itu tidak terbuka sama sekali. Kenapa? Takut ya, Mas? Sosok perempuan itu seperti terus menggodaku. Aku sama sekali tidak menengok ke arahnya. Sampai segera setelah pintu lift itu terbuka, aku langsung keluar berlari menuju tangga darurat. Sesekali kulihat ke belakang untuk memastikan sosok itu tidak mengikuti. Aku berlari sekecang-kecangnya, mendoroni tangga demi tangga, hingga sampailah di satu pintu. Dan ketika aku coba buka pintu itu, pintunya terkunci. Dan ketika aku lihat, saat itu aku berada di lantai 7A. Aku coba menggedor-gedor pintu itu. Buka! Tolong! 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 Sampai tiba-tiba aku mendengar suara langkah mendekatiku. Suara itu semakin dekat. Semakin dekat, dan ketika kulihat sosok perempuan yang tadi ada di lift itu kini tepat berada di belakangku. Namun kini mukanya hancur. Terlihat seperti darah segar menetes dari matanya melotot tajam ke arahku. Wanita tersebut memutar-mutar kepalanya seakan lehernya terlihat patah, sambil tertawa cekikikan. Aku pun tersadarkan diri saat itu. Entah untuk berapa lama, aku pun terbangun. Arah pandangku sedikit samar-samar. Ketika aku lihat ada petugas apartemen yang sedang berjaga dan membawaku ke tempat kumpulnya para petugas. Dia menanyakan apa yang terjadi. Pada saat itu aku belum berani menceritakan semua hal yang terjadi pada diriku. Lalu
Petugas itu pun berkata, dia melihatku dari CCTV seperti orang kebingungan, ketakutan. Dan akhirnya kau menceritakan apa yang terjadi padaku. Petugas itu hanya tersenyum dan berkata, lain kali kalau kesini, jangan pernah sompral. Dan jangan lupa berdoa selama di sini. Mungkin kata-kata sompralku yang berkata, apartemen ini sepi seperti kuburan, membawa mereka datang untuk menunjukkan bahwa sebenarnya tempat itu tidak sepi. Tidak sepi dalam arti yang berbeda.